Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini lanjut di ilmu sorof. Sekarang ini lanjut di ilmu sorof. Kalau ya aslinya selang-seling tetap seperti kemarin. Nahu sorof, nahu sorof, nahu sorof. Sekarang ini bagiannya yang sorof. Faslun fi hayatil fi'lil madi ma'luman wa majhulan wal amri wa hamzatil wasli. Aslun fi hayatil fi'lil madi ma'luman wa majhulan wal amri wa hamzatil wasli. Dalam fasal ini yang akan kita bahas adalah tentang fi'il madi. Baik nanti maklum berupa fi'il madi maklum ataupun berupa majhul juga fi'il amar dan juga hamzah wasl. Jadi pembahasan kita berkaitan dengan fi'il madi maklum ataupun majhul, fi'il amar dan juga hamzah wasl. Ikut juga dengan mabninya madi dan juga mabninya amar. Karena fi'il madi dan fi'il amar, fi'il itu kan ada tiga. Fi'il madi, fi'il mudhari dan juga fi'il amar. Lah fi'il madi dan fi'il amar merupakan fi'il yang mabni. Sedangkan mudhari itu merupakan fi'il yang mu'rab. Fi'il madi nanti ada mabninya, mabninya apa saja. Fi'il amar juga ada mabninya. Nah, di slide ini di pembahasan ini kita akan membahas itu tentang mabninya fi'il madi, nanti apa, mabni ma'lum ataupun majhul, juga fi'il amar dan juga hamzah wasal. Kita mulai dari yang pertama dari fi'il madi. Nah, mabni fi'il madi. Ini madi wa akhiral madi ftahanhu mutlaqa wa dumma in wawi wa dumma in bi wawi jam'in ulhiqa wa sakinid dhamira raf'in hurrika wa batu ma'lumin bi fathin sulika. Ini wa akhirul madi ftahanhu mutlaqa. Fi'il madi itu selamanya mabni fathah. Fi'il madhi itu selamanya mabni fathah secara mutlak itu. Kapan? Jika tidak bertemu dengan waw dan dhamir rafa' mutaharrik. Fi'il madhi akan mabni dhammah, fi'il madhi selamanya mabni fathah dibaca fathah. Itu ketika tidak berakhiran waw jama' dan dhamir rafa' mutaharrik. Tapi apabila fi'il madi itu berakhiran domir rofa mutaharik, maka fi'il madi itu mabninya mabni sukun. Kalau fi'il madi bertemu dengan wawu jama', maka mabninya madi itu maka mabninya itu merupakan mabni dhamma. Coba kita praktek. Kita contohkan, nanti kita praktekkan. Karena ketemu paham hendaknya teman-teman itu biasanya rata-rata ketika dipraktek. Memang kadang secara teori itu paham,
Tapi kadang teman-teman itu ketika dibawa ke praktek langsung, ke terjun ke prakteknya kadang kebingungan. Ini fi'il madhi mabninya ada tiga, mabni fathah, mabni sukun, dan mabni dhammah. Nah, ini mabninya fi'il madhi. Jadi mabninya fi'il madhi itu mabni fathah, mabni sukun, dan mabni dhammah. Mabni fathah itu kapan? Ketika tidak berakhiran, ketika tidak berakhiran waw jama', ketika tidak berakhiran waw jama' dan dhamir rafa' mutaharrik, dan dhamir rafa' mutaharrik. Kalau berakhiran dhamir rafa' mutaharrik nanti mabninya mabni sukun. Kalau berakhiran waw jama' maka mabninya mabni dhammah. Coba kita contohkan. Kalau yang mabni fathah contohnya adalah dhoroba. Nanti prakteknya kita langsung praktekkan di kitab. Antum saya perintahkan untuk mencari fiil. Saya perintahkan antum nanti untuk mencari fiil madinya sekaligus menentukan mabninya mabni apa. Nah, kalau dhoroba ini mabninya mabni fathah. Kenapa kok dhoroba ini mabni fathah? Karena apa kok dhoroba ini mabni fathah? Karena ini tidak berakhiran waw jama' dan ya muannas mukhatabah. Ketika saya contohkan misal dorob tu, misal dorob tu atau dorob tuma, dorob tum, dorob ti, dorob tu malah. Dorob tu, dorob tu atau dorob ta atau dorob ti atau dorob tu. Sesamanya itu sudah. Nah, lafaz dorob tu ini adalah fi'il madi mabninya mabni sukun. Doroba, baknya mati. Mabninya adalah mabni sukun. Kenapa kok mabni sukun? Karena lafaz darabtu itu berakhiran, Domir. karena berakhiran dhamir rafa' mutaharrik. Semisal nanti contohnya adalah dorobu. Ternyata banyak yang ngajar kalau pagi. Berarti kalau saya nggak bisa malam harus ganti selain pagi. Ini jam berapa free-free-nya teman-temannya? Kalau Kalau Ana, selain pagi biasanya. Hari-hari normal itu selain pagi yang kalau semisal malam saya nggak bisa. kalau Ana malah bisanya pagi, Ustaz. Oh, macam-macam ya. Soalnya repot memang kalau banyak. Tapi malam Iya. juga kadang teman-teman banyak yang ada. Antum malam nggak bisa ya? Kadang bisa, kadang tidak. Oh, tergantung. Oke, kita lanjut. Dorobu. Ini bu. Ini zoomnya sampai jam 7 ya. Dorobu. Bu ini kan fi'il madhi. Mabninya adalah mabni dhamma. Kenapa kok ini dhamma? Karena bertemu dengan wawjah.
Ini berkaitan, ini masih berkaitan dengan nazam yang ini tentang mabninya, mabni fathah wa akhiran mabni fathah wa mutlaqa wa dhumma'in wa win bijab biwa bijam min ulhika wa sakini dhamira raf'in hurrika. Ini kelanjutannya di bawah, ada di bawah nazamnya karena itu memang sudah berkaitan dengan pembahasan yang lain. Nah, ini merupakan contoh dari mabninya fi'il madi, ada mabni fathah, mabni sukun dan juga mabni dhammah. Sambil lalu saya buka prakteknya, kita praktek dalam Quran saja karena sudah kita buka di kitab. Afwan Ustad, Ya. domir rofa mutahan itu seperti domir biasa atau beda? Oke, gini, kalau dhamir roha mutahari gini ya. Bentar saya. Dhamir mutahari itu dhamir yang berharakat hidup. Karena kalau prodi bahasa Arab belajar-belajar kayak gini memang mendukung. Soalnya ketika di kelas itu biasanya nggak fokus belajar kayak gini. Fokusnya yaitu kalau di pendidikan ya belajar tentang strategi atau apa. Itu kan pembahasan-pembahasan umum itu kan ya. Betul Ustad. Terus Pasti kalau materi bahasa Arab pun presentasi sendiri. pasti ranahnya ke umum banyak yang dibahas ranahnya ranah yang memang secara global. Mana sedangkan inti di bahasa Arab itu kan untuk yang pembahasan-pembahasan kayak gini nggak mungkin. Kalau di bahasa Arab itu sama sekali. Kalau di pendidikan bahasa Arab itu biasanya itulah strategi pengembangan. Hmm, ini dhamir rofa mutaharrik yang hidup-hidup itu. Contoh dari sini fa'alna, fa'alta, fa'altuma, altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Nah, ini namanya dhamir rofa mutaharrik. Dhamir yang hidup, dhamir yang hidup. Dhamir mutaharrik itu tinggal diingat saja ini dari sini. Fa'alna-nya ini maksudnya dhamir rofa mutaharrik. Fa'alta. Tanya domir fa'al tuma tumanya fa'al tumlah. Sebelum domir ini kan sukun. Makanya ini adalah mabni sukun fa'al tum. Hmm. Bisa dipaham Bukti? Bingung? Kalau bingung santai-santai saja. Selo-selo saja. Paham Ustad? Oke. Sekarang kita mencoba untuk menentukan fi'il madi antum menentukan fi'il madinya sekaligus dengan mabninya itu mabni apa? Dicoba. Nggak ada jatah. Mencoba. Kalau karena ini nggak ada harganya, kalau agak bingung nanti kita pindah ke Al-Quran yang memang sudah ada harganya. Hmm. Kita fokus kepada fi'il madi. Sampai di sini saja kalau memang nggak ada, cari dulu kalau nggak ada ya nggak usah bilang tinggal tidak ada. Kalau ada, sebutkan mabninya mabni apa. Silahkan dicari ada. Kalau ada bilang ada. Kalau tidak ada, ya bilang tidak ada.
Sepertinya tidak ada ya Ustaz. Betul, tidak ada. Kemudian, nah ini memang tidak ada ya. Langsung dari sini sampai di sini. Farodo bukan Ustaz. Wal aslu 'inda Nawawi annahu ini An-Naha Farodo. anha bukan fardhu ini fi isim. Tapi ini mudhaf fardu kifayatin gitu. Bukan fardhu. Tapi wal aslu inna Nawawi annaha fardu kifayatin wal tidak ada ya. Tidak ada. Oke. Saya mau sebutkan dulu coba Al-Quran nanti kita perhatikan deh. Coba dulu. Saya mau coba praktek di sini. Saya langsung mau menentukan. Saya yang mau menentukan, antum menentukan mabninya. Oh ini saya coba cari mana fi'il madinya coba dulu. Ada enggak? Tidak ada. Ada An'amta. An'amta ya. Hmm. Dia mabni sukun karena ada dhamir rafa' mutaharrik. Oke, betul itu mabni sukun. Oke, kayak gitu aja. Kalau ini ada Roiba. la raiba. La raiba bukan ya, tapi isim itu ya. Tapi merupakan isim itu kan merupakan isim daripada la. Isimnya la itu. Hmm. Jadi raiba itu bukan fi'il tapi merupakan isim. Nah, terus kalau ditanyakan ya kan kemarin sudah ada tanda-tanda kalimat isim. Tanda kalimat isim itu ada tanwin, ada alif lam, kemudian ada bisa dijerkan kemasukan huruf jer. Kalau al dengan alif lam itu dengan tanwin itu kan selalu berseberangan ya. Kalau ada alif lam maka tidak boleh ada tanwin kan. Kalau sudah ada tanwin maka nggak boleh ada alif lam. Nah, ini nggak ada kedua-duanya. La raiba ini. Alif lamnya nggak ada, tanwinnya nggak ada. Terus gimana ya? Nah ini memang pengecualian ya, karena memang aturannya. Isimnya Allah itu memang nggak boleh tanwin, nggak boleh an. Seandainya itu tidak ada lanya, ya roibun gitu. Kalau memang kalau mau tidak di alif lam, maka kalau tidak ada lanya, ya itu berarti roibun, roibun. Tapi kalau ada alif lam, ada tidak ada alifnya roibun, maka kadang roibun. Sehingga ketika masukkan lam, ketika kemasukan lam, roiba itu menjadi isimnya, maka memang secara ketentuan isimnya la itu, isimnya la tidak boleh beralif lam dan juga tidak boleh tanwin. Tidak boleh ada alif lam dan juga tidak boleh. Tuh. Jadi roiba itu bukanlah kan. Lanjut. Ini dilihat secara teliti. Tidak ada Ustaz. Oke, berarti masih kurang teliti tentunya. Ini rozak. Nah, rozak. Nah itu firman itu. Rozak. Nah, hum. Razaqana. Ya razaqnahum ini fi'il madhi. Fi'il madhi kan ganding dengan dhamir. Lah, razaqna itu kan fi'il madhi. Berarti mabninya itu mabni apa? Mabni sukun. Mabni sukun karena memang bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik kan. Itu domirnya ada dua ya Ustaz. Apa? Lah, dhamirnya kan dua kan. Berarti kan Iya. ini berarti ada tiga pembahasan. Kemarin kita sudah membahas tentang isim domir. Isim domir sudah kita bahas. Kayaknya untuk nggak ada sih. Iya Ustaz.
Tinggal dilihat saja, kayaknya sudah ada judul isim domir. Oh, pembahasan isim domir saya kasih judul di i'rab itu. Karena memang kemarin membahas i'rab, karena masih waktu masih ada, tak tambah pembahasan tentang isim domir. Nah, tapi kan sudah pernah belajar tentang domir mutasil, domir mufasil, sudah pernah dengar? Belum. Ah, belum ya. Oke. Rozak, nah saya jelaskan saja. Rozakna itu ada na itu domir, hum itu domir. Ada dua seperti halnya yang antum sebutin kan tadi kan. Ada dua domir. Lah, dalam domir itu ukti ada dua. Ada domir mutasil, ada domir munfasil. Ada domir mutasil, ada domir munfasil. Domir munfasil itu mahalnya ada dua. Ada mahal rofa, ada mahal nasob. Yang mahal rofa huwa huma hum hiya huma hunna ila akhirih. Yang mahal nasob iyahu iyahuma iyahum ila akhirih. Lah, ada domir mutasil yang nomor dua. Domir mutasil itu mahalnya nanti ada tiga. Ada mahal rofa, kalau yang mahal rofa contohnya adalah doroba, doroba, dorobu, dorobat. Kenapa kok kan dikategorikan sebagai mahal rofa, doroba, doroba, dorobu? Karena domirnya itu kan tersimpan. Doroba menyimpan domir huwa muqaddar. Doroba menyimpan domir huma muqaddar. Huma muqaddar. Nah, kenapa kok diposisikan sebagai mahal rofa? Karena fa'ilnya di situ karena domirnya itu kedudukannya menjadi fa'il. Fa'il itu merupakan isim yang harus dibaca rofa. Kemudian ada domir mutasil. Nah, ada domir, ada mahal lahan nasob ya. Dan ini yang dimutasil, yang mahal nasob, yang mahal nasob contohnya dorobahu, dorobahuma, dorobahum. Jadi fokus dia yang domir yang kedua. Berarti rozak, nah, hum. Domir kedua. Ini mutasil, mahalnya mahal nasab. Kalau yang mahal jer itu nanti ganding dengan isim. Bihi, bihima, bihim. Apa sudah yang penting nanti ganding dengan isim. Karena posisinya di Arab jer. Karena mahalnya mahal jer. Karena posisi menjadi mudhof ilaih. Sehingga lafaz rozakna, kalau ditanyakan fi'il madinya, ini adalah fi'il madi, mabninya mabni sukun. Kenapa kok mabni sukun? Karena bergandeng dengan domir rofa mutaharik. Berarti gandeng dengan domir rofa mutahariknya yang mana? Nah, apa? Hum. Oke. Yang nah, Nah kan, namanya sudah domir rofa. Rofa itu kan dibaca rofa karena menjadi fa'il. Domir rofa mutahariknya adalah na. Baru di rozak, nah kalau ditanyakan rozak, nah domirnya ini domir mutasil apa mufasil? Maka domir mutasil. Mahalnya mahal apa? Mahal rofa. Yang na. Hum. Hum itu juga domir. Istilahnya juga sama-sama domir mutasil. Cuma mahalnya, kalau hum itu mahalnya fi mahalin nasbi. Mahalnya mahal nasob. Kenapa kok mahal nasob? Kenapa kok mahal nasob? Karena eh, posisi atau kedudukan daripada hum itu menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu kan termasuk mansubatul asma isim-isim yang dibaca masuk. Nah, kira-kira itu berkaitan dengan dua domir ini. Yang pertama ini sama-sama razaqnahum, sama-sama merupakan domir mutasil, cuma yang di depan nah itu domir mutasil mahal pak. Kalau ihum itu merupakan domir mutasil mahal nasab. Berkaitan dengan isim domir, antum tinggal lihat saja nanti di YouTube penjelasan lengkapnya. Ada di judul apa namanya di pembahasan
i'rab mu'rabat isim-isim yang mu'rab di penjelasan akhir itu ada penjelasan tentang eh, isim, domir, dan secara pengaplikasiannya bagaimana di isim domir itu di kitab-kitab di domir tafsir ataupun domir mufassal. Itu Usti. Bisa Baik. nyantol Usti. Kalau Ya, bingung insya Allah. tinggal, hah? Bisa, insya Allah. Allah, Alhamdulillah. Coba ini terakhir kalau di sini mana fi'il madinya? Jangan jangan ini saja. Ini mana fi'il madinya? Kafaru. Kafaru. Berarti fi'il madinya itu mabninya apa? Mabni domah karena bertemu wawu jamak. Mabni dhamma karena bertemu dengan wawu jama'. Oke. Selain itu Zartahum termasuk gak Ustadz? termasuk Termasuk mabni ala sukun karena bertemu domir rofa mutaharik. karena bertemu dhamir rafa mutaharrik. Tungdirhum berarti termasuk juga. Mana? Oh, Tungdirhum. bukan. Karena kemasukan lam. Lafat fi'il atau fi'il yang kemasukan lam itu kan pasti fi'il mudhari. Lam ini kan Hmm. termasuk amil jazm. Jadi tunzir itu bukan nanti fiilnya ranahnya di fiil mudhari belum kita bahas. Nanti ada fiil mudhari. Fiil mudhari nanti kapan juga mabni rofa ama di i'rab rofa, kapan di i'rab nasab dan kapan di i'rab jazm nanti juga akan ada bahas. Oke, kita sedikit-sedikit dulu nggak apa-apa pembahasan ini penting bisa dipaham dengan baik. Ada yang mau ditanyakan lagi, Ufti? Sudah cukup Ustadz. Oke, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan manfaat barokah. Al-Fatihah.